Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Elohim, Shalom Elohim bagi kita semua dimanapun berada. Salam hormat bagi ketiga pribadi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam lewat tubuh-tubuh manusia yang hati dan iman mereka yang ekselen di hadapan Tuhan, yaitu Pak Iman, Editya Nugrahanto, dan mempelai Pangeran Ilahi Ibu P. Hamdani. Shalom Elohim bagi semua malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang dimana saja berada. Saya akan bawakan lagu ini di dalam kesaksian saya pada hari ini, kesaksian hidup secara pribadi. Lagu ini dahulu saya sangat menikmatinya, menyukainya ketika masih beribadah di dalam gereja Katolik. Lagu ini sangat populer di dalam gereja Katolik. Dan saya pikir lagu ini mereka memahami, ataupun umat-umat Katolik ini memahami maksudnya. Seperti juga saya dahulu, sangatlah buta tuli telanjang, tidak mengerti apakah yang dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada ketika masih berada di dalam gereja Katolik itu, dan saya terkesan dengan lirik lagu ini, dan pernah juga tertanya-tanya dalam hati, apakah itu menyembah di dalam roh dan kebenaran? Dan setelah sekian lama, karena waktunya juga mungkin belum sampai untuk pembukaan selubung-selubung ini pada diri saya ketika itu, walaupun membaca firman Tuhan dan menemui firman ini, tetapi masih tetap juga tidak memahaminya. Saya membaca firman Tuhan Yohanes 34, Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang nyata, firman Tuhan yang
Biarpun maksud saya, biarpun umat Kristen ini termasuk saya sendiri, terlebih lagi yang dalam gereja Katolik, tidak akan dapat menangkap atau memahami apakah artinya firman Tuhan ini. Seperti saya juga dulu terlalu buta tuli dan telanjang. Karena waktunya bagi Tuhan untuk membukakan selubung-selubung di dalam hati saya, di dalam diri saya itu sendiri, belum sampai pada saat dan waktunya Tuhan bagi saya memahami firman Tuhan ini. Setiap kali menyanyikan lagu itu, saya merasakan sesuatu sentuhan yang saya tidak mengerti dan tidak memahaminya. Ketika masih berada di dalam gereja Katolik dulu, saya terpikir-pikir dan tertanya-tanya, Tuhan, apakah itu menyembah di dalam roh dan kebenaran? Tetapi kebodohan manusia debu tanah ini, pertanyaan hanya menjadi pertanyaan sahaja dan tidak pernah mencari kebenaran dari firman Tuhan itu. Tetapi inilah waktu dan saatnya kita umat-umat Kristen yang sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah semesta alam, Allah yang memberikan kita nafas kehidupan ini. Inilah waktunya kita berbalik menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa di dalam roh dan kebenaran. Seperti pribadinya diri saya sendiri dahulu tidak mengerti. Pasti pada waktu ini juga ramai orang akan tertanya, apalah itu konon maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Saya secara pribadinya hanyalah juga bodoh dan tidak berguna, buta tuli juga teramat sangat. Tetapi lewat pengertian yang Tuhan berikan secara pribadi kepada saya, inilah maksudnya, artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena diri kita sendiri ini didiami oleh roh Tuhan, sebab itu kita menyembah Dia di dalam roh. Menyembah di dalam roh itu juga diarti katakan yang paling ringkas dan mudah dipahami oleh manusia logika adalah hati kita yang berkata-kata menyembah Tuhan, yang hati kita ini hanya didengar oleh hati kita dan Tuhan itu sendiri, karena roh Tuhan berada di dalam diri kita. Dan kebenaran itu adalah kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang kita baca menjadikan makanan roh yang berada di dalam diri kita atau di dalam hati kita. Secara ringkasnya atau arti kata yang mudah dipahami manusia logika ataupun manusia yang tidak dapat menerima secara alam roh firman ini begitulah.
Berkata-katalah di dalam hati kita, bukan di mulut kita. Karena hati tidak akan dapat menipu hati itu sendiri di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan ianya tidak mengandungi kemunafikan. Tetapi mulut kita ini yang kadangkala kita berdoa, salah satunya tujuan juga untuk selain telinga kita sendiri mendengar, tapi juga telinga orang lain mendengar. Meski di dalam hal-hal tertentu doa itu ada secara pribadinya di dalam roh kita, tetapi ada juga doa yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Maka kita menggunakan bibir agar orang-orang yang berada di sekeliling kita yang seiman itu mendengar apa yang kita doakan, dan mereka mendapat berkat juga daripada doa kita. Dan di situ mungkinkah hati kita belum bersih, tetapi mulut dapat berkata-kata di dalam doa kita itu. Tetapi hati kita, yaitu di mana diamnya roh Tuhan, akan dengan tulus dan jujur berkata-kata. Karena di situ kita melepaskan pengampunan kepada diri sendiri maupun kepada orang yang hidup di sekitar kita. Begitulah pengertiannya secara pribadi saya yang ingin saya berikan dalam kesaksian saya ini, bukan karena kepandaian saya, kepintaran saya sebagai manusia debu tanah yang berdosa, tetapi itulah yang Tuhan berkehendakkan di dalam iman kita, membangun juga iman orang lain. Seperti dosa dapat menjatuhkan juga orang lain untuk berbuat dosa, demikian juga iman setiap kita dapat membangun iman orang lain. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi hati manusia ini berbeza-beza. Ada yang mudah tersentuh, ada yang mudah menerima, ada juga yang keras hatinya, bertegar, yang tidak mudah memaafkan diri sendiri, mengampuni diri sendiri, apalagi orang lain. Saya juga ingin memberikan kesaksian ini setelah sekian lama saya mau membuat kesaksian ini bagi orang lain. Tetapi sebagai manusia debu tanah yang lemah, yang tidak berguna, hidup di sekitar dengan bermacam-macam emosi, dan kadang-kadang intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalang kita menyuarakan suara kebenaran itu. Sehingga pada waktu ini, karena roh Tuhan itu yang berdiam di setiap dalam diri kita tidak akan berhenti mengajar kita untuk terus memberikan kesaksian hidup kita. Walaupun kesaksian itu kesaksian yang paling sederhana, paling dianggap tidak berguna oleh orang lain, tetapi Tuhan bertujuan di sebaliknya. Maka sebab itu saya memberikan kesaksian hidup pribadi saya ini. Mengerti secara pribadi saya dalam penyembahan
kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ramai orang tidak dapat menerima kita menyembah di dalam roh kebenaran. Mereka kata, gereja juga yang harus kita hadiri. Begitulah kata-kata mereka bila mereka merasa heran mengapa saya tidak menghadirkan diri ke gereja lagi. Secara panjangnya kesaksian hidup saya ini, terlalu banyak yang Tuhan proses bersangkut-sangkut seperti tangga sehingga kepada sampai tahap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang manusia logika tidak akan dapat menerimanya dan memahaminya. Namun karena kasih dan kemurahan Tuhan, inilah kesaksian hidup pribadi saya. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran tidak akan berpaling, tetap bertekun di dalam iman, berdiam di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kesaksian pribadi hidup saya ini memberi juga kesaksian hidup yang membina bagi orang lain. Dan janganlah keraskan hati kita mendengar suara-suara kebenaran daripada semua saksi-saksi yang Tuhan tugaskan untuk memberikan kesaksian secara yang paling sederhana maupun yang paling dirasakan tidak berguna oleh manusia-manusia logika. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yang seiman dan seroh, pasti akan dapat menerima dan dapat juga memberi berkat bagi setiap kita semua. Biarlah kesaksian saya ini, hidup pribadi saya ini, memberi berkat juga bagi semua orang, tidak kira dimanapun berada. Dan kesaksian yang saya lakukan ini semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, firman yang hidup dan berkuasa, Raja di atas segala raja, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita sepanjang masa dan sehingga kepada akhir penutupan zaman. Shalom Elohim, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.